Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmiati dengan NIM 2021 A1C057. Saya dari kelas 3A Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya mahasiswa semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politik hukum rancangan perubahan KUHP. Yang pertama yaitu pengertian KUHP dan fungsinya. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Statblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan pada masa kolonial, pada masa kemerdekaan untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut. Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht atau WVS yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun fungsi dari KUHP dalam penegasan hukum di Indonesia ini ada dua. Yang pertama yaitu social defense, yakni melindungi masyarakat dari kejahatan serta berbagai penjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Kemudian selanjutnya, dari banyak keunggulan yang terdapat dalam RKUHP 17 diantaranya berbicara tentang bertitik tolak dari asas keseimbangan rekodifikasi hukum pidana. Dari banyak keunggulan yang terdapat dalam RKUHP 17 diantaranya berbicara tentang bertitik tolak dari asas keseimbangan rekodifikasi hukum pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan serta menjadi pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pemidanaan.
Keunggulan lainnya adalah tentang adanya penentuan sanksi pidana dengan memodif Delphi Method. Putusan pemaafan oleh hakim, pertanggungjawaban pidana korporasi mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan, dan perluasan jenis pidana pokok. Kemudian keunggulan berikutnya adalah adanya pembagian pidana dan tindakan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok umum, anak korporasi, mengatur pidana denda, menjatuhkan pidana mati secara bersyarat, dan mencegah penjatuhan pidana penjara untuk TP maksimal 5 tahun. Keunggulan lainnya adalah adanya peraturan alternatif pidana penjara berupa pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, mengatur pemidanaan pidana dan tindakan, dan mengatur pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti. Kemudian yang selanjutnya yaitu politik hukum rancangan perubahan KUHP di Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa KUHP yang saat ini kita pakai adalah warisan kolonial Belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1915. Melalui Stadblad tahun 1915 nomor 732, Belanda memberlakukan Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indie sebagai hukum pidana material dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam perjalanannya beberapa kali mengalami penambahan dan perubahan baik oleh pemerintah Hindia Belanda, Jepang maupun Nica. Berita Republik Indonesia tahun 2 tanggal 15 Maret 1946, pasal 6 nama Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht atau WVS atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam KUHP, sinergi pemerintah dan parlemen Indonesia dalam mengejar perkembangan masyarakat Indonesia terus dilakukan penambahan dan perubahan pasal-pasal KUHP. Dalam konteks lebih luas, setidaknya terdapat 3 cara pembaruan hukum material di Indonesia, yaitu yang pertama, membuat undang-undang khusus di luar KUHP. Kemudian yang kedua yaitu pembaruan hukum material melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat dihindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kesejahteraan. Pada sisi lain, KUHP yang berlaku saat ini merupakan terjemahan tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda yang mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari pada tahun 1918. Penambahan, pencabutan, dan perubahan pasal-pasal KUHP secara parsial. Pembaruan hukum material yang kedua yang dilakukan di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan KUHP secara parsial. Kebijakan hukum ini dilakukan dengan melalui berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam catatan Ahmad Ba'ahid mulai tahun 1946, setidaknya telah dikeluarkan 11 undang-undang baik yang mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal KUHP. Jika ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 13 kali perubahan. Kebijakan pembaruan melalui perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHP menyebabkan kerancauan dalam praktis peradilan karena KUHP yang saat ini berlaku menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Belanda sebagai bahasa asli KUHP atau Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan WVS atau Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indie, dan aturan-aturan yang memuat perubahannya pada masa sebelum pemerintahan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam undang-undang yang mengubah, mencabut, dan menghapus pasal-pasal KUHP.
Selanjutnya, penyusunan RUU KUHP karena fakta di atas perlu dilakukan pembaruan hukum material dengan membentuk KUHP nasional. Menurut Soedarjo, terdapat 3 alasan perlunya bangsa Indonesia memiliki KUHP. Yang pertama yaitu nasional sendiri, yaitu alasan politik. Adalah suatu kewajaran apabila negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP nasional yang dihasilkan sendiri dan bisa menjadi kebanggaan nasional. Yang kedua yaitu alasan sosiologis. Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Alasan praktis perlunya pembaruan KUHP adalah dalam praktek dewasa ini jumlah penegak hukum yang benar-benar paham terhadap WVS jumlahnya sangat sedikit. Yang selama ini menjadi patokan adalah WVS yang sudah diterjemahkan, sehingga wajar jika satu penerjemah dengan penerjemah yang lain berbeda juga pandangan dan penafsirannya. Kemudian yang terakhir yaitu politik hukum. Dalam rancangan KUHP disebut juga politik hukum pidana yang ada dasarnya, yang pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dielahkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi juga tidak dapat dielahkan adanya pandangan bahwa hukum pidana masih dianggap sebagai alat atau sarana terbaik dalam penanggulangan kejahatan. Dibuatnya rancangan perubahan KUHP oleh pemerintah dan DPR adalah semata-mata untuk membuat KUHP lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta yang paling penting adalah KUHP yang dihasilkan sendiri oleh masyarakat Indonesia. Ingat, KUHP yang kita pakai sekarang merupakan KUHP peninggalan kolonial, KUHP yang sudah ketinggalan zaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dasar berlakunya KUHP di Indonesia. Hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sesungguhnya berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië atau WVS-VNI yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Sedangkan WVS-VNI sesungguhnya berasal dari WVS Netherlands atau WVS BLD yang mulai berlaku di Belanda pada tanggal 1 Januari 1886. Sementara WVS Belanda sendiri berasal dari Kode Penal Prancis karena sejak tahun 1810 Belanda merupakan negara bagian dari Prancis pada masa Kaisar Napoleon Bonaparte pada masa penjajahan Belanda. Terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku bagi orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Berlaku WVS for European 1866 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867. Sedangkan bagi orang Indonesia dan orang Timur asing berlaku WVS for Inlander 1872 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Kemudian Belanda mengadakan unifikasi di bidang hukum pidana yaitu tahun 1918. Yang dimana WVS Belanda berlaku untuk seluruh golongan penduduk dengan berdasarkan asas konkordansi mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918. Pada masa penjajahan Jepang masih memberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië atau WVS-VNI 1918.
dengan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942 yang menentukan semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetapi diakui sah untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Pada masa kemerdekaan yang menjadi dasar berlakunya KUHP peninggalan Belanda adalah Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 nomor 2 yang menentukan segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selama sebelum diadakan yang baru, menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Peraturan ini merupakan penegasan dari pasal 2 AP di atas. Baik, adapun kesimpulan dari makalah saya ini yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Mengingat KUHP yang kita miliki sekarang masih merupakan KUHP peninggalan kolonial. Ada 3 cara pembaruan hukum material di Indonesia, yakni yang pertama, membuat undang-undang khusus di luar KUHP, kedua, penambahan, pencabutan, dan perubahan pasal-pasal KUHP secara parsial. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan RUU KUHP. Dalam penyusunan RUU KUHP Indonesia diharapkan perlu memiliki KUHP nasional sendiri. Ada 3 alasan yang mendukung perlunya memiliki KUHP sendiri. Yang pertama yaitu alasan politik. Adalah suatu kewajaran apabila negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP nasional yang dihasilkan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu alasan sosiologis. Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah alasan praktis. Karena jumlah penegak hukum yang paham WVS semakin sedikit. Sekian dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.